Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online bersama Bu Ira. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini dapat dengan mudah kalian serta berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah pelajaran matematika bab 3, yaitu tentang pengukuran atau aproksimasi. Materi aproksimasi yang akan Bu Guru jelaskan hari ini adalah tentang pengukuran panjang, pengukuran berat, dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pengukuran panjang dan berat. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Anak-anak, untuk materi matematika kita sudah memasuki bab terakhir di semester 1, yaitu tentang pengukuran atau aproksimasi. Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengukur panjang serta membulatkan pengukuran panjang ke satuan terdekat. Kemudian pengukuran berat serta pembulatan pengukuran berat ke satuan terdekat. Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengukuran panjang dan berat dalam bentuk soal cerita. Anak-anak, Bu Guru mulai dulu dari pengukuran panjang. Untuk mengukur panjang benda, kalian dapat menggunakan penggaris, meteran gulung, atau meteran pita. Setiap alat ukur memiliki skala terkecil dalam sentimeter atau milimeter. Coba kalian perhatikan penggaris yang ada pada video pembelajaran Bu Guru atau penggaris yang kalian miliki di rumah kalian masing-masing. Garis-garis yang panjang digunakan untuk skala sentimeter, sedangkan garis-garis yang ukurannya lebih pendek menunjukkan skala dalam milimeter. Anak-anak, apakah kalian sudah bisa mengukur panjang sebuah benda menggunakan penggaris? Pada penggaris, kalian bisa lihat ada angka yang menunjukkan skala sentimeter, dimulai dari 0 cm. Kemudian ada skala yang lebih pendek menunjukkan milimeter. Skala milimeter pada penggaris berada di antara skala sentimeter. Dari 0 ke 1, terdapat 10 garis pendek. Ini menunjukkan bahwa 1 cm sama dengan 10 mm. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Kalian perhatikan anak-anak. Bu Guru berikan 2 contoh, yaitu ada 2 buah pensil dengan ukuran yang berbeda. Kalian lihat gambarnya pada video pembelajaran. Pensil itu diletakkan kemudian diukur menggunakan penggaris. Ujung pensil A akan berimpit dengan angka 21 cm lebih 1 garis pendek. Jadi dapat dikatakan panjang pensil A adalah 21 cm 1 mm atau 21,1 cm. Sedangkan pensil yang kedua, yaitu pensil B, ketika diukur dengan penggaris, ujung pensil B akan berimpit dengan angka 15 lebih 7 garis pendek. Angka 15 yang panjang menunjukkan 15 cm, sedangkan angka 7 garis pendek menunjukkan milimeter. Jadi panjang pensil B adalah 15 cm lebih 7 mm atau disebut 15,7 cm.
Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh berikutnya. Contoh yang pertama, terdapat pensil. Kita akan mengukur panjang pensil. Ujung pensil dihimpitkan dengan angka 0 dan ujung pensil yang satunya kita lihat dia berhimpit di angka 6 lebih 8 garis pendek. Maka panjang pensil adalah 6 cm 8 mm. Yang kedua, Bu Guru memiliki sikat gigi. Kita ukur berapa panjang sikat gigi ini. Ujung sikat gigi yang satu kita himpitkan dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian kita lihat ujung yang satunya ternyata menunjukkan 13 cm lebih 1 mm. Maka dapat dikatakan panjang sikat gigi adalah 13 cm 1 mm. Contoh yang ketiga, kita akan mengukur panjang sisir. Kita taruh ujung sisir berhimpit dengan angka 0 pada penggaris dan ujung satunya kita ukur dia berhimpit di angka 4 cm lebih 9 garis pendek. Maka dapat dikatakan panjang sisir adalah 4 cm 9 mm. Sekarang contoh yang keempat, Bu Guru memiliki kuas. Kita akan ukur panjang kuas. Ujung yang satu berhimpit tepat di angka 0. Kita lihat ujung yang satunya dia berhimpit di angka 12 lebih 4 garis pendek. Maka dapat dikatakan panjang kuas adalah 12 cm 4 mm. Dan yang terakhir, terdapat pasta gigi. Kita akan ukur panjangnya. Ujung yang satu dihimpitkan dengan angka 0 pada penggaris dan ujung yang satu kita ukur berhimpit di angka 11 lebih 9 garis pendek. Maka dapat dikatakan panjang pasta gigi adalah 11 cm 9 mm. Bagaimana anak-anak setelah Bu Guru jelaskan tadi? Apakah kalian bisa menggunakan penggaris yang kalian miliki untuk mengukur panjang suatu benda? Jadi perlu kalian ketahui anak-anak, tidak selamanya benda yang kita ukur panjangnya tepat di sentimeter. Terkadang lebih beberapa milimeter. Sehingga jika pengukuran panjang tidak tepat berhimpit dengan sebuah angka, bisa tadi dengan menggunakan bilangan desimal. Namun seringkali untuk memudahkan perhitungan, hasil pengukuran panjang tidak ditulis menggunakan bilangan desimal, tetapi menggunakan pembulatan. Bagaimana aturan pembulatannya? Mari dengarkan penjelasan Bu Guru bersama-sama. Anak-anak, masih ingat tadi kita mengukur pensil A dan pensil B di awal? Sekarang Bu Guru ulang kembali ya. Ujung pensil A tadi berhimpit dengan angka 21 lebih 1 garis. Atau bisa disebut 21 cm 1 mm atau 21,1 cm. Kalian lihat angka di belakang koma adalah angka 1. Ingat anak-anak materi pembulatan di bab yang paling awal yaitu tentang pecahan. Jika bilangan yang kita bulatkan kurang dari 5, maka bilangan yang di depannya tidak mendapat penambahan atau tetap. Dan bilangan yang dibulatkan kita nolkan atau kita hilangkan jika dia merupakan bilangan di belakang koma. Maka 21,1 cm dibulatkan menjadi 21 cm. Sedangkan pada pensil B tadi kita mendapatkan ukuran panjangnya adalah 15 lebih 7 garis atau dapat dikatakan 15 cm 7 mm atau 15,7 cm. Kita bulatkan 15,7 cm. Karena angka di belakang koma lebih dari 5,
maka angka yang di depan koma mendapat penambahan 1. Dan angka yang dibulatkan kita hilangkan karena dia ada di belakang koma. 7 kita hilangkan, 5 mendapat penambahan 1 menjadi 6. Maka 15,7 dibulatkan menjadi 16 cm. Anak-anak, agar kalian lebih memahami cara membulatkan pengukuran panjang, sekarang Bu Guru memiliki beberapa contoh. Contoh yang pertama, kita akan mengukur panjang coklat. Setelah diukur menggunakan penggaris, didapatkan panjang coklat adalah 7 cm lebih 1 mm. Maka panjang coklat adalah 7,1 cm. Dibulatkan menjadi 1 kita hilangkan karena kurang dari 5, maka 7 itu tetap. Maka 7,1 cm dibulatkan menjadi 7 cm. Contoh yang kedua, kita akan mengukur panjang sikat gigi. Setelah kita ukur menggunakan penggaris, didapatkan sikat gigi dengan panjang 13 cm lebih 1 mm. Maka dapat dikatakan panjang sikat gigi adalah 13 lebih 1 cm. Kita bulatkan, 1 kita hilangkan. Karena kurang dari 5, maka 13 tetap tidak mendapat penambahan. Maka 13,1 cm dibulatkan menjadi 13 cm. Yang ketiga, Bu Guru memiliki dasi. Setelah panjang dasi diukur menggunakan penggaris, didapatkan hasil 4 cm lebih 9 mm. Atau dapat dikatakan panjang dasi adalah 4,9 cm. Ketika dibulatkan, 9 kita hilangkan. Karena lebih dari 5, maka 4 mendapat penambahan 1 menjadi 5. 4,9 cm dibulatkan menjadi 5 cm. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang pengukuran berat. Pengukuran berat menggunakan satuan baku biasanya diukur menggunakan timbangan. Ada bermacam-macam timbangan berdasarkan penggunaannya. Antara lain timbangan badan, timbangan meja, timbangan digital, dan timbangan emas. Setiap timbangan tersebut memiliki skala pengukuran yang berbeda-beda. Misalnya timbangan badan memiliki skala terkecil dalam kilogram dan timbangan meja memiliki skala terkecil dalam gram. Pada saat menimbang benda, kamu dapat membulatkannya ke skala terdekat, misalnya ke kilogram atau ke gram terdekat. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada video pembelajaran. Bu Guru akan menimbang sebuah kue. Coba kalian lihat, jarum menunjuk garis pendek yang kelima setelah angka 0. Maka 5 dikali 100 gram hasilnya adalah 500 gram. Jadi dapat dikatakan berat kue adalah 500 gram atau setengah kilogram atau 0,5 kilogram. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa 1 kilogram besarnya adalah sama dengan 100 gram. Maka ketika timbangan itu berada di antara 0 dan 1, kalian lihat jarum timbangan ada di langkah yang keberapa. Jika dia ada di langkah yang kedua, maka dapat dikatakan berat benda yang ditimbang adalah 200 gram atau 0,2 kilogram. Jika dia ada di langkah yang kelima, maka dapat dikatakan berat benda adalah 500 gram atau disebut juga 0,5 kilogram. Tetapi kalau dia tepat di angka 1, kalian lihat pada gambar, maka berat benda dapat dikatakan adalah 1 kilogram atau sama dengan 1000 gram. Sekarang Bu Guru contohkan
dengan menimbang semangka yang ada pada gambar. Setelah Bu Guru timbang semangka, jarum menunjuk angka 3 kg lebih 3 garis. Maka 3 kg lebih 3 garis dapat dikatakan 3 garis artinya adalah 300 gram. Jadi berat semangka adalah 3 kg 300 gram atau 3,3 kg. Anak-anak, agar kalian lebih memahami, Bu Guru memiliki beberapa contoh soal yang akan Bu Guru bahas. Contoh soal yang pertama, Bu Guru menimbang 2 buah apel. Ketika 2 buah apel Bu Guru timbang, dia menunjukkan tepat di 4 garis pendek. Maka dapat dikatakan berat apel adalah 400 gram. Sekarang contoh soal yang kedua. Bu Guru memiliki 5 buah manggis yang akan Bu Guru timbang. Setelah Bu Guru timbang, ternyata jarum pada timbangan menunjukkan garis ke-6 di garis yang pendek. Maka dapat dikatakan berat manggis adalah 600 gram. Contoh yang ketiga, Bu Guru memiliki 2 buah mangga. Setelah Bu Guru timbang, ternyata jarum pada timbangan menunjukkan garis pendek yang ke-8. Maka dapat dikatakan berat mangga adalah 800 gram. Contoh yang keempat, Bu Guru memiliki 8 buah pir. Setelah Bu Guru timbang, jarum pada timbangan menunjuk angka tepat pada 2 kg. Maka dapat dikatakan berat pir adalah 2 kg. Contoh yang kelima, Bu Guru memiliki 6 wortel. Ketika Bu Guru timbang, jarum pada timbangan tepat menunjukkan angka 1 kg. Maka berat wortel adalah 1 kg. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cara menuliskan hasil pengukuran berat. Jika jarum penunjuk timbangan tidak tepat menunjuk angka skala, yaitu kita menggunakan bilangan desimal. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, hasil pengukuran bulat tidak ditulis menggunakan bilangan desimal, tetapi menggunakan pembulatan. Kalian perhatikan contoh pada video pembelajaran. Bu Guru memiliki 2 buah mangga yang Bu Guru timbang. Jarum pada timbangan menunjuk 8 garis setelah 0. Maka dapat dikatakan berat timbangan adalah 8 kali 100 gram atau 800 gram. Jadi berat mangga adalah 800 gram atau jika diubah ke kilogram adalah 0,8 kilogram. Maka kita bulatkan, karena 8 lebih dari 5, maka 0 mendapat penambahan 1. 8 kita hilangkan, 0 mendapat penambahan 1, maka 0,8 kg dibulatkan menjadi 1 kg. Kemudian Bu Guru memiliki 8 buah jeruk. Ketika menimbang 8 buah jeruk, jarum timbangan menunjuk angka 1 kg lebih 6 garis. 6 garis sama dengan 6 dikali 100 gram atau 600 gram. Jadi berat jeruk adalah 1 kg 600 gram atau 1,6 kg. Kita akan bulatkan, karena 6 lebih dari 5, maka 1 mendapat penambahan 1. 6 kita hilangkan, 1 mendapat penambahan 1 menjadi 2. Maka 1,6 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Contoh yang ketiga, Bu Guru memiliki sebuah semangka. Ketika semangka Bu Guru timbang, jarum timbangan menunjuk angka 3 kg lebih 3 garis. 3 garis sama dengan 3 dikali 100 gram, yaitu 300 gram. Jadi berat semangka sama dengan 3 kg 300 gram atau 3,3 kg. Kita bulatkan, 3 kita hilangkan, 3 yang di depan koma tidak mendapat penambahan karena 3 kurang dari 5.
maka 3,3 kg dibulatkan hasilnya adalah 3 kg. Anak-anak, agar lebih memahami, Bu Guru memberikan contoh beberapa soal. Contoh yang pertama, Bu Guru memiliki sebuah nanas yang akan Bu Guru timbang. Ketika Bu Guru timbang, timbangan menunjukkan angka 1 kg lebih 3 garis. Maka dapat dikatakan berat nanas adalah 1 kg lebih 300 gram atau 1,3 kg. Kita bulatkan, karena 3 kurang dari 5 maka 1 tidak mendapat penambahan. Maka berat nanas 1,3 kg dibulatkan menjadi 1 kg. Contoh yang kedua, Bu Guru memiliki anggur. Ketika Bu Guru timbang, jarum pada timbangan menunjukkan angka 1 kg lebih 7 garis pendek. Atau dapat dikatakan berat anggur adalah 1 kg 700 gram atau 1,7 kg. Ketika kita bulatkan, 7 kita hilangkan. Karena lebih dari 5 maka 1 mendapat penambahan 1 menjadi 2. Maka berat anggur 1,7 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Contoh yang ketiga, Bu Guru memiliki salak. Bu Guru timbang, salak tersebut beratnya adalah menunjuk 2 kg lebih 2 garis, atau dapat dikatakan 2 kg 200 gram. Jika kita ubah ke gram, maka sama dengan 2200 gram. Ketika kita bulatkan menjadi kilogram, karena 2 kurang dari 0, maka 2 yang di depan koma tetap tidak mendapat penambahan. Maka berat salak 2200 gram atau 2,2 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Contoh yang keempat, Bu Guru memiliki jeruk. Ketika jeruk Bu Guru timbang, jarum pada timbangan menunjukkan angka 1 kg lebih 2 garis. Dapat dikatakan berat jeruk adalah 1 kg 200 gram. Jika dijadikan gram sama dengan 1200 gram. Tetapi jika dijadikan kilogram sama dengan 1,2 kg. 1,2 kg kita bulatkan. Karena 2 kurang dari 5, maka 1 yang di depan koma tidak mendapat penambahan. Maka berat 1,2 kg jeruk dibulatkan menjadi 1 kg. Contoh yang terakhir, Bu Guru memiliki 4 buah jeruk. Bu Guru timbang, jarum pada timbangan menunjukkan angka 2 kg lebih 8 garis, atau dapat dikatakan berat jeruk adalah 2 kg 800 gram atau 2,8 kg. Kita bulatkan, 8 kita hilangkan, karena lebih dari 5 maka 2 mendapat penambahan 1 menjadi 3. Maka berat 2,8 kg dibulatkan menjadi 3 kg. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami cara membulatkan satuan berat? Baiklah anak-anak, setelah tadi Bu Guru menjelaskan tentang pengukuran satuan panjang dan bagaimana cara membulatkannya, serta pengukuran satuan berat dan bagaimana cara membulatkannya, maka Bu Guru sekarang akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pengukuran panjang dan berat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti banyak berhadapan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pengukuran panjang dan berat. Sebagai contoh, Duma mendapat tugas membuat 2 alat penyemprot air dengan panjang berbeda dari bahan selang. Penyemprot pertama memerlukan 2,2 meter selang, penyemprot kedua memerlukan 3,5 meter selang. Berapa meter perkiraan total selang yang dibutuhkan oleh Duma? Maka penyelesaiannya, total selang yang diperoleh dengan menjumlahkan panjang selang untuk menyemprot pertama dan penyemprot kedua.
Selang yang pertama dengan panjang 2,2 dibulatkan menjadi 2 meter. Selang yang kedua dengan panjang 3,5 dibulatkan menjadi 4 meter. Ingat anak-anak, jika angka yang kita bulatkan kurang dari 5, maka yang di depannya tetap atau tidak mendapat penambahan. Tetapi jika 5 dan lebih dari 5, maka mendapat penambahan 1. 2,2 ditambah 3,5 dibulatkan menjadi 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Jadi total selang yang diperlukan Duma kira-kira 6 meter. Baik anak-anak, bagaimana penjelasan Bu Guru tadi? Semoga apa yang Bu Guru jelaskan dapat kalian pahami agar kalian lebih memahami. Kalian bisa berlatih sendiri di rumah. Kalian bisa buka buku paket dan LKS-nya, atau kalian ukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Yang perlu kalian pegang adalah prinsip pembulatan. Lihat angka yang akan dibulatkan. Jika kurang dari 5, maka angka yang di depannya tetap. Tetapi jika angka yang dibulatkan 5 dan lebih dari 5, maka angka yang di depannya mendapat penambahan 1. Demikian penjelasan Bu Guru anak-anak tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak selama di rumah tetap patuh kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, sholat 5 waktu dan selalu melaksanakan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.